Halo student, bertemu lagi dengan Miss Rani di pembelajaran sejarah Indonesia. Pada pertemuan kali ini, Miss Rani nanti akan menjelaskan materi kedua kita di pertemuan kedua di semester 2 di tahun 2022. Nah, sudah siapkah untuk belajar pada pertemuan kedua kali ini? Jadi, pertemuan kedua kali ini nanti kita akan belajar materi tentang perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Nah, minggu lalu kan kita udah belajar nih tentang materi sumber mengenai agama Hindu dan Buddha yang masuk ke Indonesia dan teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Ya kan? Mulai dari teori Brahmana, teori Kesatria, teori Waisya, teori Sudra, dan teori arus balik. Nah, teori-teori tersebut merupakan hanyalah teori atau pendapat atau hipotesis yang sebenarnya itu masih belum tentu benar atau salahnya. Jadi kalian pun sebagai generasi pemuda Indonesia juga bisa nih mengemukakan teori kalian tentang masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Nah, setelah masuknya adanya agama Hindu dan Buddha di Indonesia, tentunya agama Hindu dan Buddha di Indonesia mengalami yang namanya perkembangan. Nah, seperti apa sih kira-kira perkembangan agama Hindu dan Buddha yang ada di Indonesia? Ada yang tahu kira-kira sebelum Miss Rani menjelaskan? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih bagaimana perkembangan agama Hindu dan Buddha di Indonesia? Nah, jadi kenapa sih kita harus belajar perkembangan agama Hindu dan Buddha di Indonesia? Ternyata ada tujuannya nih, Miss Rani nanti menjelaskan. Yang pertama, yaitu supaya kalian ini dapat menyimpulkan perkembangan kebudayaan masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia, serta pengaruhnya tentang interaksi atau hubungan antara orang Indonesia dengan agama Hindu dan Buddha. Lalu yang kedua, supaya adanya akulturasi, yaitu percampuran dua kebudayaan tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya dengan kebudayaan Hindu dan Buddha tadi. Oke, sudah siap dengan tujuan kita ini? Kita langsung aja ya. Nah, tentunya sebelum Miss menjelaskan tentang interaksi ini apa sih tentang perkembangan agama Hindu dan Buddha, sebelumnya Miss Rani akan bertanya nih, kira-kira kalian pasti tahu dong yang namanya Candi Prambanan dan Candi Borobudur? Yap, oke. Candi Prambanan dan Candi Borobudur merupakan salah satu peninggalan Hindu dan Buddha yang ada di Indonesia, di mana Candi Borobudur terletak di daerah Jawa Tengah Magelang, ya kota Magelang di Jawa Tengah, yang bercorak Buddha, ya, dan menjadi salah satu candi terbesar bercorak Buddha yang ada di Indonesia. Lalu Candi Prambanan ialah candi peninggalan bercorak Hindu yang terletak di kota Yogyakarta. Nah, kedua candi tersebut merupakan bukti atau sumber atau fakta di mana memang adanya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Nah, selain candi, ternyata adanya perkembangan Hindu dan Buddha juga membentuk yang namanya interaksi ya. Interaksi itu apa sih? Interaksi merupakan masuknya kebudayaan Hindu ke Indonesia, itu kita bisa ketahui bahwa masuknya kebudayaan Hindu ke Indonesia tidak diterima seperti apa adanya, tetapi diolah dan disesuaikan dengan budaya yang dimiliki penduduk Indonesia, sehingga budaya tersebut berpadu dengan kebudayaan asli Indonesia menjadi bentuk akulturasi kebudayaan Indonesia Hindu. Nah, salah satu contohnya hasil interaksi sebagai wujud akulturasi budaya tersebut seperti bisa kita lihat seperti contohnya adalah bahasa. Bahasa ini bisa kita lihat nih, kalian jika pergi ke Bali, kalian pasti akan melihat yang namanya bahasa Bali, mengenal juga yang namanya bahasa Sanskerta, seperti itu. Lalu yang kedua,
Kita juga bisa tahu yang namanya religi atau kepercayaan. Contohnya adalah ya adanya agama Hindu dan Buddha tersebut di Indonesia. Lalu yang ketiga adanya organisasi sosial kemasyarakatan, ya. Lalu yang keempat adanya sistem pengetahuan, dan yang kelima merupakan peralatan hidup, dan yang terakhir adanya kesenian. Nah, hal-hal ini ada 6 faktor yang merupakan salah satu contoh hasil interaksi atau hubungan antara kebudayaan Hindu dan Buddha yang ada di Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk ke-6 teori yang ada di sini, kalian bisa segera download, save, handout yang ada di Edmodo di grup Mapel Sejarah Indonesia. Jadi kalau kalian masih belum jelas nih dengan penjelasan langsung secara Miss dari video ini, kamu bisa langsung nih lihat, baca, ya, download dulu, save dulu, handout pertemuan kedua tentang perkembangan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Nah, selain interaksi tadi atau hubungan antara Hindu dan Buddha dengan masyarakat Indonesia, ada juga nih yang namanya akulturasi. Pasti kata-kata akulturasi ini udah nggak asing ya di bahasa kalian atau di pengertian kalian sendiri. Miss rasa kalian udah paham nih akulturasi apa. Jadi Miss tinggal mengulang lagi. Akulturasi itu apa sih? Akulturasi ini adalah suatu proses percampuran antara unsur-unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan lain, jadi membentuk yang namanya kebudayaan baru. Nah, kebudayaan baru yang merupakan hasil percampuran itu masing-masing tidak kehilangan ciri khasnya. Jadi walaupun menghasilkan kebudayaan baru dari percampuran tersebut tanpa menghilangkan identitas asli dari kebudayaan tersebut ya, itu namanya adalah akulturasi. Oleh karena itu, untuk dapat berakulturasi, masing-masing kebudayaan harus seimbang. Begitu juga untuk kebudayaan Hindu dan Buddha dari India dengan kebudayaan asli yang ada di Indonesia. Nah, itu bisa kita lihat seperti apa sih contoh dari akulturasi antara agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Itu bisa kita lihat nih dari yang pertama seni bangunan. Ya, seni bangunan. Seni bangunan ini bisa kita lihat nih dari adanya candi yang ada di Indonesia, yaitu ada candi bercorak Hindu dan ada candi yang bercorak Buddha. Lalu yang kedua, kita ada seni rupa atau seni ukir, bisa kita lihat di bentuk-bentuk relief yang ada di candi, atau bisa juga arca atau patung. Lalu yang ketiga, kita ada seni sastra dan aksara. Seni sastra itu bisa kita lihat dari bentuk kitab, ya seperti itu. Lalu ada aksara, kita mengenal yang namanya aksara. Kalau di Jawa ada aksara Jawa, aksara Bali, ya yang hampir sama bentuk tulisannya dengan tulisan Palawa yang ada di India. Lalu yang keempat, kita ada yang namanya kepercayaan, yaitu kayak semacam bentuk. Contohnya nih, kalau kalian pergi ke Bali, kalian pasti pernah nih kan, sering malah ya kan, melihat masyarakat Bali itu setiap pagi, setiap siang, sore, setiap jam ya pasti akan memberikan yang namanya sesaji atau persembahan untuk Tuhan mereka. Nah, itu salah satu bentuk kepercayaan yang dari Indonesia, tapi mereka juga di kepercayaan India juga menganut. Jadi mereka menghasilkan kebudayaan tanpa menghilangkan kebudayaan asli dari masing-masing kebudayaan tersebut. Ya, lalu yang kelima, kita ada yang namanya sistem pemerintahan. Kita juga mengenal nih sistem pemerintahan yang nanti bakal kita pelajari di bagian kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Yang mungkin sampai sekarang nih, ternyata sistem pemerintahan ini diadopsi loh dari yang namanya perkembangan Hindu-Buddha ini, ya. Nah, oke. Untuk lebih jelasnya, jadi tentang materi bab 3, yaitu tentang pertemuan 1 dan 2, nanti Miss Rani akan mengambil yang namanya tugas keterampilan nih. Jadi untuk materi yang minggu lalu kita tentang teori, sumber, dan hari ini tentang perkembangan berupa interaksi dan akulturasi yang ada di Indonesia. Jadi Miss Rani mau ambil nilai nih, mau ambil nilai
kalian tentang membuat poster. Jadi Miss harus menilai nih, kalian udah paham belum sih tentang teori, tentang perkembangan, akulturasi, dan mungkin peninggalan-peninggalan yang ada di Indonesia, tentang Hindu dan Buddha. Tapi kalian hanya tentang candi. Jadi Miss ambil tentang salah satunya adalah nilai perkembangan Hindu Buddha, yaitu berupa akulturasi tadi. Yang Miss ambil salah satu contohnya adalah candi. Jadi nanti kalian masing-masing kelas silahkan dikoordinasikan dengan ketua kelas, anggotanya masing-masing. Jadi Miss minta nanti ada salah satu siswa yang mencatat. Jadi nggak ada yang satu siswa dengan teman yang lain di kelas itu sama nama candinya ya. Jadi untuk nomor absen ganjil, silahkan kalian mencari candi yang bercorak Hindu yang ada di Indonesia. Sedangkan nomor genap, silahkan kalian buat candi yang Buddha yang ada di Indonesia. Ini ada banyak sekali ya candi yang ada di Indonesia. Tolong yang ada di Indonesia, bukan yang ada di luar, karena kita adalah pelajaran sejarah Indonesia. Ya, jadi silakan kalian buat salah satu candi. Misalnya nih, Miss Rani nomor absennya 1. Nah, berarti Miss Rani dapat candi bercorak Hindu. Nah, apa sih contohnya candi bercorak Hindu yang ada di Indonesia? Pilih salah satu nih, misalnya Miss Rani ambil Candi Prambanan. Nah, nanti di dalam poster Miss Rani ini bakal mencantumkan yang namanya candi. Oh, Candi Prambanan kalian tulis ya. Lalu dituliskan juga nih Candi Prambanan ini terletak di mana? Bagaimana sih sejarah penemuan dari Candi Prambanan itu prosesnya? Apakah dari digali? Apakah memang udah terbentuk dari awal? Seperti itu. Lalu siapa sih penemunya kira-kira kalau ada ya? Lalu yang ketiga, ada coraknya. Jadi candi tersebut coraknya apa nih? Kamu tulisin corak Hindu atau corak Buddha. Lalu kegunaan candi. Nah, ini penting juga kegunaan candi. Jadi ada beberapa candi itu yang kegunaannya berbeda. Ada yang untuk makam, ya kan? Ada yang untuk hanya untuk mengumpulkan abu jenazah rajanya. Bahkan ada yang hanya untuk sembahyang atau untuk berdoa seperti itu. Jadi kalian bisa jelaskan atau ada kegunaan yang lain kamu bisa jelaskan di situ nanti ya. Lalu kamu juga harus menuliskan tentang candi itu fakta menarik tentang candi menurut kalian atau menurut versi yang lain terserah. Yang penting kamu bisa buat beberapa fakta menarik atau fakta unik dari candi tersebut ya. Lalu jangan lupa juga kamu kasih gambar yang menarik dan tuliskan sumber dari mana aja sih kamu nulisin tulisan kamu hasil poster kamu tersebut ya. Jadi yang kamu buat, Miss harap kamu buat ini pakai versi digital ya. Silahkan dibuat pakai versi digital ya. Silahkan dibuat dengan versi digital. Nanti kamu kirimkan ke Miss dalam bentuk PDF. Ya, silakan nanti dikumpulkan sesuai waktu yang udah ditetapkan. Jadi, untuk tugas keterampilan ini, nanti Miss Rani akan kasih waktu selama 1 minggu. Oke ya, sudah jelas ya? Nah, kalau udah jelas silakan nanti dikerjakan sambil dipikir-pikir dulu nih dalam waktu yang masih rentang 45 menit ini ya. Silakan dipikir lagi mau candi apa dan dikoordinasikan dengan kelasnya masing-masing. Minggu depan kita akan mulai masuk ke pelajaran tentang sejarah atau kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia yang bercorak Hindu dan Buddha tentunya. Oke, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. See you semua.